Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 200201602041 dengan program studi Teknik Sipil Bangunan Gedung D4, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membawakan materi opini terkait teknologi perangkat lunak yang digunakan dalam perencanaan konstruksi. Adapun teknologi yang digunakan yang pertama AutoCAD. AutoCAD merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mendesain gambar teknik, khususnya dalam pembuatan gambar desain arsitektur maupun konstruksi. AutoCAD adalah salah satu program desain yang menggunakan perangkat lunak komputer untuk menghasilkan gambar 2 dimensi, 3 dimensi, atau bahkan gambar arsitektur maupun konstruksi dengan keakuratan gambar mencapai 16 desimal. Dengan tingkat keakuratan ini, pandangan-pandangan dengan berbagai kelebihan dan mudah dikerjakan. Adapun manfaat dari AutoCAD terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, persiapan menggambar yang singkat. Yang kedua, presisi atau akurasi tinggi. Yang ketiga, hasil gambar desain mudah didokumentasikan. Yang keempat, waktu penggambaran relatif cepat. Yang kelima, mudah disunting. Keenam, ruang gambar yang luas. Ketujuh, rapi dan bersih. Kedelapan, penskalaan gambar yang luas. Kesembilan, didukung oleh sistem pertukaran data. Yang ke-10, efek visual. Yang kedua, soft plan. Perangkat lunak yang sangat mudah untuk kamu gunakan untuk memenuhi kebutuhan desain yang memiliki kemampuan desain secara 3 dimensi. Daftar bahan bangunan dan perkiraan biaya real time merupakan fitur yang ditawarkan oleh soft plan. Software ini merupakan software terbaik yang bisa kamu gunakan untuk mendesain rumah atau bangunan komersial. Ketiga, Ecotech. Ecotech merupakan software analisa bangunan yang paling inovatif saat ini, yang mengintegrasikan pemodelan 3 dimensi dengan berbagai analisa dan simulasi performa bangunan. Berbagai fitur analisa dan simulasi diaplikasikan secara interaktif. Setiap perubahan pada desain secara interaktif akan terbaca dampaknya. Manfaat dari Ecotech terbagi menjadi 3. 1. Mampu menerapkan program ini langsung di realita yang ada di lapangan. 2. Mampu memberikan gambaran solusi di lapangan atas permasalahan tata cahaya yang ditemukan. 3. Diharapkan mahasiswa mampu menciptakan suatu keadaan ruangan yang dinamis dan harmonis sesuai dengan keinginan. 4. ArchiCAD. ArchiCAD adalah software untuk desain arsitektur yang dikembangkan oleh Graphisoft. ArchiCAD menggunakan konsep virtual building atau bangunan virtual yang akan mewujudkan bentuk 3 dimensi dari desain 2 dimensi yang dibuat. Para arsitek akan bisa mempercepat pekerjaan mereka dengan menggunakan ArchiCAD. Berbagai template desain telah disiapkan dan cukup banyak plugin yang disiapkan oleh Graphisoft untuk menunjang pengembangan desain Anda. Manfaat dari ArchiCAD, selain untuk mempercepat dan memudahkan pekerjaan, software ini juga dapat memberikan ketepatan yang lebih presisi dibandingkan dengan kerja manual. Yang kelima, Google SketchUp. Google SketchUp adalah sebuah program gratis yang program ini memberikan hasil utama yang berupa gambar sketsa grafik 3 dimensi. Perangkat lunak ini sangat tepat digunakan untuk membuat atau mendesain objek 3 dimensi dengan perbandingan panjang, lebar, maupun tinggi. Pengeditannya lebih mudah dibandingkan bila menggunakan perangkat lunak grafis lain.
6. Adapun manfaat Google SketchUp. Manfaat Google SketchUp terbagi menjadi 4. Yang pertama, merupakan salah satu program aplikasi gratis dari Google yang berbasis 3 dimensi. Kedua, SketchUp lebih dirancang untuk eksplorasi desain sehingga memiliki kemampuan kreasi yang sangat tinggi. 3. Dengan SketchUp, desain menjadi editable, memodifikasi komponen sangat interaktif, serta memiliki kemampuan komunikasi grafis yang tidak kalah menarik. SketchUp tetap memiliki kemampuan mendesain secara akurat, bahkan mendekati permasalahan pada tingkatan abstrak yang menjadi target desain. Yang keenam, yaitu Revit Autodesk. Revit Autodesk merupakan salah satu program yang dimiliki publisher yang terkenal Autodesk. Revit adalah software yang digunakan untuk membuat desain yang berbasis 3 dimensi dan mendukung program BIM atau Building Information Modeling. Dengan Revit Autodesk, kita dapat merancang bangunan seperti struktur atau arsitektur sehingga MEP secara terintegrasi. Adapun manfaat dari Revit Autodesk ini yaitu 1. Desain yang lebih efisien. 2. Revit Struktur merupakan program bantu dari Autodesk. 3. Berbasis Building Information Modeling atau BIM. Yang keempat yaitu Revit Parametric Engine. 7. Tekla. Tekla Struktur adalah aplikasi pemodelan 3 dimensi yang mampu mendesain bermacam bentuk struktur fabrikasi, mulai dari baja, beton, atau berbagai jenis material lainnya. Kita dapat memperoleh analisa dan hasil perhitungan, gambar, laporan, atau output lainnya dari satu model struktur. Manfaat dari Tekla yaitu presisi dan kejelasan detail, efisien dan penghematan upaya manajemen. 8. Vector World Architecture. Vector World Architecture merupakan salah satu software untuk desain 2 dan 3 dimensi. Dengan software Vector World Architecture, pengguna software ini dapat mengubah sketsa ke BIM atau Building Information Model. Apalagi pada software lain kreativitas penggunaan terbatas. Pada software ini, penggunaan bebas menggunakan ide kreativitasnya untuk mendesain gambar. Software Vector World Architecture memungkinkan pengguna untuk mempertahankan kebebasan kreatif yang memberikan kemampuan dari berbagai proyek untuk pekerjaan bersama secara efisien. Adapun manfaat dari Vector World Architecture yaitu 1. Dengan Vector World Architecture, pengguna dapat membuat Building Information Model atau BIM tanpa mengubah proses desain pilihan penggunaan. Yang kedua, dengan Vector World Architect, pengguna dapat mengembangkan ide desain dengan mudah dan tepat dengan satu aplikasi. Pada aplikasi ini, penggunaan dapat dengan mudah berpindah dari konsep desain untuk dokumentasi teknis. Yang ketiga, dengan kemampuan Building Information Model atau BIM, software ini membantu pengguna untuk memperkecil biaya. 9. Shift Architect. Shift Architect adalah perangkat lunak desain profesional yang dapat menghasilkan desain 3 dimensi. Selain itu, Shift Architect ini juga bisa digunakan untuk menghasilkan desain 2 dimensi. Program ini diciptakan untuk pasar home desain software profesional dan merupakan objek berbasis 3 dimensi pertama sistem CAD dengan prinsip desain objek cerdas. Manfaat dari Shift Architect terbagi menjadi 3. Yang pertama, software ini mampu desain dengan cepat, membuat rencana sesuai dengan praktek bangunan standar. Yang kedua, ketika menggambar dinding pada program ini, program secara otomatis membuat
model 3 dimensi dan menghasilkan daftar bahan. Ketiga, program ini bisa mendesain untuk fotorealistis rendering, rendering artistik, dan tour virtual untuk membantu klien memvisualisasikan desain. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu SAP 2000. SAP 2000 atau SAP 2000 merupakan program yang dikhususkan untuk perhitungan kekuatan struktur seperti jembatan atau bangunan gedung yang bertingkat tinggi. Kebayangkan, sebelum adanya software SAP 2000, para teknik sipil masih menggunakan rumus analisis struktur yang memakan waktu lama. Namun, semenjak adanya software ini, pekerjaan akan semakin cepat, tentunya dengan hasil dari analisis yang akurat. SAP 2000 ini memiliki kinerja untuk membuat model-model bangunan dan strukturnya. Kemudian, beban kinerja seperti beban hidup, beban mati, beban gempa, angin, dan sebagainya. Memiliki output seperti gaya geser, momen, dan gaya normal yang diperlukan untuk mendesain tulang pada elemen struktur. Kabarnya software ini sangat diminati oleh para teknik sipil karena simpel dan mudah dipelajari. Adapun manfaat dari SAP 2000, yang pertama sangat besar. Dengan adanya software penunjang ini, perhitungan yang rumit menjadi mudah. Akan tetapi, kita tidak boleh lepas dari konsep-konsep engineering. Yang kedua, dengan adanya program SAP 2000, banyak bangunan yang tinggi dan rumit dihitung dengan program SAP 2000 dengan tepat dan tetap oleh engineering. Untuk memakai program SAP 2000 atau menghitung gedung, minimal sekali konsep engineering harus dimengerti, misalnya konsep konstruksi beton. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.